Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salasatin Enggal Setiani dengan NIM 243307024 kelas 2A. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah dalam pembuatan sistem booking hotel. Yang pertama, menggunakan aplikasi NetBeans. Yang pertama, kita harus menyalakan SMPBO dulu. Yang harus kita nyalakan bagian Apache dan MySQL. Setelah kita start, selanjutnya kita membuat database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Di sini sebelumnya saya telah membuat DB Hotel. Untuk membuat DB baru, kita tinggal mengeklik bagian baru ini. Lalu kita bisa memberi nama database-nya, terserah kita. Setelah kita memberi nama, lalu kita klik buat, maka database akan muncul di sini. Ini saya sudah membuat DB Hotel. Setelah kita membuat database, lalu kita membuat tabel. Dalam sistem ini, kita menggunakan dua modul master dan satu modul transaksi. Minimal dua modul master. Di sini saya modul masternya menggunakan tabel data kamar, pada tabel data kamar ini saya menggunakan menggunakan properti ID kamar, ID tipe, status, dan data. Oh, ini tidak. ID kamar, ID tipe, dan status. Untuk data tamu, saya berisikan ID tamu, nama, telepon, dan alamat. Untuk tabel tipe kamar, berisikan ID tipe, nama tipe, dan harga per malam. Jadi pada tabel ini kita akan untuk memilih tipe kamar beserta harga tiap tipenya. Selanjutnya untuk modul transaksi terdapat ID booking, ID tamu yang datanya kita ambil dari data tamu, dan ID kamar yang datanya kita ambil dari data kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dan total harga. Setelah membuat database dan tabelnya, kita masuk ke aplikasi Apache NetBeans. Di aplikasi Apache NetBeans, kita membuat project baru. Kita klik, lalu kita beri nama project yang akan kita buat. Semisal project sistem booking hotel atau sistem hotel. Sebelumnya saya sudah membuat project yang akan saya presentasikan. Kalau kita sudah membuat project baru, selanjutnya kita pilih bagian libraries. Bagian libraries ini klik kanan lalu add jar folder. Kita harus mempunyai file MySQL connector. Kita tambahkan librariesnya dengan file ini.
klik open, lalu librariesnya file itu akan masuk ke dalam project kita. Setelah memasukkan file koneksi, kita membuat file koneksi database di source package. Sebelumnya kita harus membuat source package terlebih dahulu di project kita. Kita klik kanan, new Java package. Lalu kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Setelah membuat source package, kita membuat file koneksi, new file, dan beri nama. Ini adalah file koneksi hotel saya. Untuk bagian package, sesuaikan dengan nama package yang telah kita buat. Setelah membuat file koneksi, selanjutnya kita membuat file data tamu. Setelah kita membuat file data tamu pada package yang sama dengan package koneksi, kita pilih file gframe from. Setelah gframe from, tampilannya akan seperti ini, ada short, design, dan history. Pertama, kita harus mendesain terlebih dahulu. Untuk teks keterangan seperti data tamu, ID tamu, nama, telepon, dan alamat ini, saya menggunakan label. Untuk form pengisian inputan, saya menggunakan text file. Untuk tabelnya, gunakan tabel ini. Lalu, untuk button simpan, edit, hapus, kita menggunakan button. Selanjutnya, setelah kita mendesain, kita ganti variabel setiap elemen ini. Untuk ID tamu, kita ganti menjadi txt ID tamu. Selanjutnya, ID nama juga sama seperti itu, txt nama. Untuk telepon juga sama, alamat juga sama. Untuk tabel, kita ganti variabelnya dengan tbl tamu. Sedangkan untuk button simpan, edit, dan hapus, kita ganti variabelnya menjadi btn simpan, btn edit, dan btn hapus. Setelah kita ganti variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita mengimport Java SQL koneksi, Java SQL Driver Manager, dan selanjutnya. Kita harus membuat metode private void buka tabel karena agar data yang kita inputkan bisa tersimpan dan masuk pada tabel yang sudah tersedia di sini. Setelah membuat metode, kita action button simpan dengan cara klik kanan, event action, dan action performance. Setelah mengeklik itu, kita akan langsung tampil halaman ini. Ini otomatis. Setelah itu, kita coding kodenya btn simpan.
Begitu pula dengan btn edit dan btn hapus. Kita event, action, dan action performance. Setelah kita buat codingannya, kita coba run. Edit tamu. Kita coba simpan. Data yang kita inputkan tadi akan masuk pada kolom ini. Selanjutnya, coba kita edit bagian bila. Kita klik. Data akan berubah. Coba kita simpan data lagi. Simpan. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk button hapus, kita coba untuk menghapus bagian bila. Bila hilang. Selanjutnya, setelah tampilan data tamu, kita membuat tampilan data kamar. Untuk data kamar, sama langkahnya, kita membuat file gform dulu, lalu kita mendesain. Untuk ini kita menggunakan label. Untuk pada data kamar ini, pada bagian tipe kamar, saya menggunakan combo box. Dan harga menggunakan text file dan status menggunakan combo box. Untuk ini sama menggunakan tabel. Langkah-langkahnya juga sama. Kita ganti variabelnya terlebih dahulu, txt, id kamar. Untuk combo box, kita ganti variabelnya menjadi cmp tipe kamar. Kalau untuk status, kita ganti cmp status. Untuk simpan, edit, hapus, kita menggunakan btn simpan, edit, hapus. Pada data kamar ini, hasil yang saya inginkan, harga akan otomatis keluar jika kita memilih tipe yang sudah tersedia. Jadi, misal standar harganya 300, maka saat kita mengeklik standar, harganya akan otomatis keluar 300.000. Langkahnya juga sama seperti yang tadi. Setelah mendesain, kita lanjut codingan. Metode buka tabel ini juga sama fungsinya untuk memasukkan data yang kita inputkan pada tabel. Pada data kamar ini, kita juga membuat metode isi combo box tipe kamar. Get harga bayar tipe get harga bid tipe kamar. Dan selanjutnya. Terus kita action simpan, edit, dan hapus. Lalu kita masukkan codingannya. Kita tambahkan tabel data kamar mouse click agar saat diedit
Kita tidak perlu menginputkan satu persatu lagi datanya. Coba kita run. Misal, oh, salah. Harganya akan otomatis muncul dan kita pilih ini sudah terisi atau belum. Kita simpan. Datanya akan masuk pada tabel. Setelah menyimpan, data ini tidak langsung kehapus karena saya tidak menggunakan sintak untuk otomatis membersihkan datanya. Kita coba button edit. Untuk button hapus, kita coba. Hasil. Untuk selanjutnya, bagian transaksi. Bagian transaksi juga sama, kita membuat JForm, lalu kita mendesain. Pada bagian transaksi ini, kita akan menginput ID booking, ID tamu ini, datanya akan kita ambilkan dari data tamu. Untuk ID kamar, datanya kita ambilkan dari data kamar. Lalu kita mengisi check-in dan check-out dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Maka setelah kita menginputkan check-in dan check-out, selisih berapa hari, tergantung berapa hari kita membooking kamar hotelnya. Harganya akan otomatis muncul sesuai dengan berapa hari selisih hari check-in dan check-outnya. Kita ganti kita ganti variabelnya ID booking menggunakan txt, ID tamu menggunakan cmb, ID kamar juga cmb, untuk check-in, check-out juga sama txt, total harga juga sama. Ini juga sama. Untuk simpan, edit, hapus menggunakan btn. Setelah mendesain, kita lanjut pada codingannya. Pada transaksi ini kita cukup banyak memasukkan kode, seperti membuat metode buka tabel, metode isi combo box ID tamu. Ini untuk biar ID tamunya kita ambilkan dari file data tamu. Begitupun juga kamar ini. Untuk harga kamar ini, harga yang muncul itu otomatis kita ambilkan dari data kamar. Tadi kan di data kamar sudah ada ketentuan harganya.
kita action bagian simpan, edit, dan hapus. Dan pada bagian ini untuk check in dan check out kita action event. Oh, bukan. Ya. Dengannya sekitaran kita pilih kamar akan tersedia akan muncul kamar yang masih tersedia dan belum terisi. Kita masukkan formatnya tahun, bulan, dan tanggal. Misal membooking 1 hari. Harganya akan otomatis muncul. Setelah kita pilih kamarnya, kan tadi yang tersedia tinggal ID nomor 4 dan 6. Pada tabel data kamar, otomatis akan ID 4 akan berstatus terisi. Kita coba edit, masukkan lagi. Tinggal ini. Kita ubah menjadi 1 hari saja. Kita langsung saja coba button hapusnya. Sekian
video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.